Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Olivia Italiana, nomor absen 28 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu soal tugas tambahan mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 semester 1. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila suara saya terdengar sedikit kurang jelas karena situasi di rumah saya pada saat ini adalah sedang hujan. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 60 km dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dan waktu istirahat selama 1 jam. Kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 235 derajat sejauh 80 km dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam dan dengan waktu istirahat selama 2 jam. Kemudian terakhir kembali menuju pelabuhan A dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam dan tanpa waktu istirahat. Jika kapal tersebut berangkat dari pelabuhan A pukul 8.00, maka pukul berapakah kapal tersebut akan kembali berlabuh di pelabuhan A? Baik, itulah soalnya. Dan ini adalah ilustrasi gambar dari soal tadi. Dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 60 km dan dengan sudut 120 derajat. Dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan jarak 80 km dan sudut 235 derajat. Dari pelabuhan C ke pelabuhan A belum diketahui jaraknya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita cari dulu ini sudutnya berapa. Seperti yang sudah kita ketahui, ini merupakan sudut dalam sepihak. Jika dijumlah, besarnya adalah 180 derajat. Maka sudut ini ditambah dengan sudut ini, jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti otomatis sudut ini besarnya adalah 180 derajat dikurangi 120 derajat adalah 60 derajat. Nah, setelah itu kita harus mencari sudut apit untuk mengetahui nilai alfa dari sudut apit. Ini adalah sudut apit. Sudut apit. Sudut apit besarnya adalah 360 derajat dikurangi 235 derajat dikurangi 60 derajat. 360 derajat dikurangi 235 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 65 derajat. Berarti besar sudut apit ini adalah 65 derajat. Nah, jika kita telah mengetahui besar sudut apit, maka selanjutnya kita cari jarak dari C ke A menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus di sini, ini yang ditanya, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC dikali cos alfa sama dengan, nah cos alfa ini sudut yang mana dipakai, yaitu sudut yang 65 derajat ini. Ini adalah alfa. Berarti AB kuadrat 60 kuadrat ditambah BC kuadrat 80 kuadrat dikurang 2 kali AB 60 kali BC 80 dikali cos alfa, berarti cos 65 derajat. Nah, 60 kuadrat itu 3.600 ditambah 80 kuadrat 6.400 dikurang 2 kali 60 kali 80 480 dikali 2 9.600 dikali cos 65 derajat. Cos 65 derajat ini saya menggunakan kalkulator dan mendapat hasil 0,42. Sesuai dengan peraturan operasi berhitung, kita kerjakan terlebih dahulu yang perkaliannya. Berarti 9.600 dikali 0,42 itu adalah 4.032. 3.600 ditambah 6.400 itu sama dengan 10.000. Dikurangi 4.032 itu sama dengan 5.968. AC kuadrat. Nah, sedangkan AC-nya saja itu berarti akar 5/9
akar dari 5968 itu adalah 4 akar 373 atau bisa juga 77,25. Berarti jadi jarak A ke C adalah pelabuhan A 77,25 km. Nah, setelah kita ketahui jarak dari pelabuhan C ke pelabuhan A-nya, kita lanjutkan dengan mencari waktu. Nah, waktu tempuh dari setiap pelabuhan, dari pelabuhan A ke pelabuhan B ke pelabuhan C, dan pelabuhan C ke pelabuhan A. Kita terlebih dahulu pelabuhan A ke pelabuhan B. A ke B. Nah, kita sudah pernah belajar bahwa cara untuk mencari waktu, di sini saya memiliki segitiga yang sudah diajarkan dulu saat SD. Jarak, kecepatan, waktu. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, berarti kalau kita mencari waktu, artinya jarak dibagi dengan kecepatan. Waktu. Untuk mencari waktu dari A ke B itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kita sudah mengetahui jaraknya, yaitu 60 km. 60 km per kecepatan. Kecepatan kita sudah diketahui pada soal, yaitu 90 km per jam. 90 km per jam. Nah, coret-coret sama-sama dibagi 3, 2 per 3 jam. Kita jadikan menit biar agak lebih mudah. 2 per 3 dikali 60 sama dengan 40 menit. Berarti jarak waktu tempuh dari A ke B itu adalah 40 menit. Nah, sekarang yang kedua, yaitu dari B ke C. Pelabuhan B ke pelabuhan C, cara mencari waktunya masih sama, yaitu jarak per kecepatan sama dengan jaraknya 80 km per kecepatannya sudah diketahui, yaitu 100 km. Ini bisa dicoret ya kilometernya, per jam. Sama dengan, bisa dicoret, jadi 8 per 10 jam. Dijadikan menit, 8 per 10 dikali 60 sama dengan 8 kali 6, 48 menit. Berarti jarak dari pelabuhan B ke pelabuhan C, waktu dari pelabuhan B ke pelabuhan C itu adalah 48 menit. Nah, sekarang dari pelabuhan C ke pelabuhan A masih sama, jarak per kecepatan. Nah, jaraknya tadi kita sudah ketahui, yaitu 77,25 km. 77,25 km dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Untuk memudahkan bisa menggunakan kalkulator menghitungnya dan mendapat 57,9 menit. Dan di sini saya bulatkan menjadi 58 menit. Jadi waktu tempuh dari pelabuhan C ke pelabuhan A itu adalah selama 58 menit. Nah, kita sudah mengetahui waktu tempuh dari setiap pelabuhan ke pelabuhan. Dan selanjutnya kita akan mencari waktu dari pelabuhan A ke B jika berangkat pada pukul 8. Dari pelabuhan A ke B, awalnya itu kan berangkat dari pukul 8, 08.00. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan itu 40 menit. Berarti ditambah 40 menit. Sama dengan 08.40. Ini dia sampai di pelabuhan B. Sedangkan kapalnya itu membutuhkan waktu istirahat selama 1 jam. Berarti 08.40 ditambah 1 jam. Berarti 09.40. Nah, ini dia sudah selesai istirahat. Lalu lanjut ke pelabuhan C. Dari pelabuhan B ke pelabuhan C pukul 09.40. Perjalanannya adalah 48 menit. Berarti ditambah 48 menit. Berarti dia sampai pada pukul 20.10.10.28. Ya, dia sampai.
ini dia sampai. Kemudian dia istirahat. Kapalnya membutuhkan istirahat selama 2 jam. Berarti 10.28 ditambah 2 jam. Sama dengan 12.28. Dia sudah selesai istirahat. Kemudian sekarang lanjut ke pelabuhan C ke pelabuhan A. Nah, dari 12.28 pukul 12.28 membutuhkan waktu selama 58 menit. 58 menit berarti ditambah 58 menit. Sama dengan berarti menjadi pukul 13.26. Dan dia tidak ada istirahat. Dari kapal C ke A dia tidak ada istirahat. Artinya jadi kapal berlabuh kembali di pelabuhan A pada pukul 13.26. Baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.